Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelas balik tentang materi yang sebelumnya. Apa aja sih tentang dakwah wali songo itu? Cara, strategi segala macamnya kemarin yang kita pelajari. Ya, itu silsilahnya, cara, maksudnya strategi dia dalam menyebarkan agama Islam. Lima apa aja? Politik, pernikahan, atau pendidikan. Sama satu lagi. Berarti ada 6. Perdagangan, politik, atau empat apa 6? Lebih banyak atau lebih banyak? Biasanya kagak masuk berarti. Biasanya berarti kagak masuk. Dimasuk apa? Strategi. Maksudnya biasanya bu. Yang dijelasin 4. Sumpah. Siapa? Ya, untuk terdapat ya yang tadi Mas bilang ada 6. Kesenian, pendidikan, cara dia. Strategi itu kan berarti caranya. Kalau misalkan metodenya itu ada 2. Bertahap dan tidak menyakiti. Dari ke-6 itu kan otomatis dibilang punya ciri khasnya masing-masing, seperti perdagangan, terus cara politik, cara pernikahan dan sebagainya itu punya sudut pandangnya tiap wali itu berbeda-beda. Ya, berarti langsung masuk saja cara meneladani kita wali songo. Nah, belum bisa dilihat lebih dahulu.
pertama dan masuk ke Pulau Jawa sehingga kedatangannya menandai permulaan masuknya Islam di tanah Jawa. Maulana Maimunah pada awal karirnya mencatat sederhana kekeluargaan dengan menawarkan istrinya untuk beristri dalam upaya ini paling tidak berhasil karena belum sampai tujuan. Maulana terkena serangan penyakit hingga banyak. Namun demikian tantangan itu paling tidak menurunkan dengan Maulana Maimunah untuk berdakwah mengislamkan kerajaan Majapahit. Pada langkah berikutnya, Maulana Maimunah mengambil jalur pendidikan dengan pendidikan pesantren. Dari Sunan Kasidah, apa yang bisa didapatkan dari cara dia berdakwah? Cara yang harus kita teladani dengan cara dia berdakwah dari pengertian tadi, apa yang bisa dikatakan? Tidak memasak. Berarti dari tadi Sunan Kasidah itu ya, awal dia tidak putus asa karena awal dia gagal karena di perjalanan di perjalanan itu terdapat banyak yang meninggal atau pada sakit dan akhirnya meninggal. Yang kedua dia tidak menyerah, akhirnya dia melalui jalur ke sana lagi. Ketujuh, ada Sunan Kudus dengan nama asli yang hadir di Lapas. Sunan Kudus dikenal sebagai seorang pejabat cerdas yang luas dan mendalam di ilmu. Sunan
Beliau juga berkaitan sebagai sosok penjaga yang menciptakan berbagai lagu dan cerita keagamaan. Karyanya yang paling terkenal adalah Bumi Mas Kumambang dan Bumi. Sunan Kudus merupakan sosok yang sangat menghargai keagamaan. Kegiatan ada Sunan Muria dan Sunan Ampel Raden Sunan Muria Sunan Muria yang merupakan pimpinan yaitu menjadikan desa sebagai dalam dakwahnya beliau sudah memiliki tempat yang jauh dan kecil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat desa. Yang terakhir adalah Sunan Gunung dengan nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Barat. Ada dakwah beliau di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Padang. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Padang. Sekian dari saya, terima kasih telah Oke, dari materi tadi apa saja yang dapat maksudnya didapat cara kita untuk menghadapi dakwah Wali Songo. Sekarang enggak kita nanya nih. Saya ke kalian. Ada berapa sih cara menghadapi Wali Songo dalam penyebaran Islam? Tadi udah lihat tadi video tadi. Nah kalau dilihat dari video tadi ada berapa kira-kira? Tadi udah ke situ berapa? 2 atau 3 tadi? 3. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Nggak ada. Jadi cara kita menghadapi sikap Wali Songo dalam penyebaran Islam itu terdapat 6. Yang pertama tadi apa? Tidak pantang menyerah. Hah? Tidak pantang menyerah. Pantang menyerah, tidak pantang menyerah, terus sama aja. Yang pertama Wali Songo itu terdapat mempunyai sifat apa? Sifatnya sederhana. Yang kedua tadi dalam penyebaran agama Islam Wali Songo mempunyai sikap apa? Cara menghadapi sabar dan tekun. Kalau misalnya dia itu maksudnya apa ya? Tidak menyerah dan pasangkan pasang itu bukan tawakal. Ikhlas. Terus yang keempat ada yang tadi apa? Kalau tidak pantang menyerah sampai apa? Dalam menempuh pendidikan kita harus dan apa? Bersungguh-sungguh.
Jadi tidak ada main-main. Terus yang kelima ada, kalau misalnya kita beda agama, kita harus bersikap apa? Toleransi. Iya. Bersikap toleransi. Ya, dari kelima ini kita bisa mempelajarinya. Yang pertama, contoh sikap sederhana kayak gimana sih? Bagaimana cara sikap sederhana itu? Apa adanya. Terus tidak sombong, tidak berfoya-foya, tidak menghamburkan segala hal yang tidak penting. Oke? Terus yang kedua, ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu pengertian ikhlas itu apa? Nah, itu pengertian ikhlas. Kan sering tuh namanya nyebutin, oh aku mah ikhlas segala macam, ikhlas untuk kamu segala macam atau apa. Berarti cuma kalau ikhlas tuh kaget kalau makna ikhlas. Hah? Ya, ikhlas itu seperti kayak ya udah berserah diri aja. Jadi misalnya nih, iya, benar. Kalau misalnya kayak kalian belajar, banyak tekanan, banyak segala macam rintangan, segala macam apapun itu pasti ada. Yang namanya pusing segala macam, jadi itu namanya proses. Jadi ikhlaskan saja. Dari apa yang kita ikhlaskan, pasti akan hasilnya lebih baik. Misalnya kita memproseskan dengan cara kita yang baik, hasilnya juga baik. Kecuali kalau kita memproseskan dengan cara buruk, otomatis proses kita juga nantinya buruk, hasilnya buruk. Ya. Terus yang ketiga, tadi apa? Tekun. Arti tekun tahu? Tekun itu dalam artian rajin. Jadi rajin, ya konsisten. Ya intinya sama aja sih, tekun rajin. Dalam usaha maksudnya berkesinambungan gitu. Ya. Jadi dari kalian itu bisa, apalagi yang sekarang nih kebanyakan namanya belajar segala macam, harusnya dulu segala macam. Bener kan? Benar. Pasti ada. Kayak mulai dari sekarang, maksudnya menjelang UKM juga, kalian harus tekun. Kalau pengen hasil baik di akhirat, kalian harus benar-benar tekun. Harus benar-benar banyaknya literasi. Tahu literasi? Apa? Ya, banyak membaca. Iya, banyak membaca. Karena orang yang banyak literasi, dia pasti paham dia. Betul. Paham dia. Orang yang banyak pengetahuan, banyak sering membaca, pasti dia tahu dunia. Selisihnya. Ya, terus yang keempat apa? Sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Contoh sungguh-sungguh itu kayak gimana sih?